Ya, sarapan udah, lontong sayur, sekarang tinggal bayar. Kok jadi berapa, Pok? Pakai tahu. Udah lontong. Oh, lontong pakai tahu aja. Kalau pakai gorengan? Enggak. Sama. 8.000 guys. Oh, makasih ya. Ya, hai, alhamdulillah pas. Ini sarapan nasi uduk lontong sayur di daerah Kembangan Selatan, dekat kantor wali kota ya. Murah meriah, harganya murah meriah, rasanya juga lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pagi teman-teman. Saya baru saja sarapan pakai lontong sayur. Lumayan lah buat ganjel terus sampai jam 12 nanti. Ini lagi di daerah Kembangan nih, Jakarta Barat. Tepatnya di dekat kantor wali kota. Nah, atau teman-teman yang udah biasa kena tilang di daerah Jakarta Barat pasti tahu nih tempat ini. Iya, ini kantor kejaksaan, tempat ngambil tilang di Jakarta Barat. Biasanya hari Jumat ya, ini di sini nih. Pagi ini saya mau ke daerah Kebonjeruk. Kebonjeruk hanya sebuah nama ya, nggak ada Kebonjeruk Jakarta Barat, karena ada juga Kebonjeruk Jakarta Pusat ya. Hai guys, mohon nih supportnya nih untuk subscribe, aktifin loncengnya untuk channel saya Budaya 2606 yang kali ini sedang membahas motovlog ya, lagi motovlogan ya. Kita nggak tahu kedepannya nanti mau ngebahas apa ya. Ini kan hobi, jadi disesuaikan aja lah gimana mood. Oh ya teman-teman, udah pada tahu belum tentang kebijakan Menteri Tenaga Kerja yang baru nih, yang lagi heboh nih di kalangan para pekerja terkait jaminan hari tua atau JHT atau BPJS Ketenagakerjaan JHT ya, sesuai dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Jadi JHT kita yang tiap bulan dipotong lewat gaji kita, kemudian disetorkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan, itu baru bisa dicairkan apabila kita berumur 56 tahun atau cacat total atau meninggal dunia. Nah, ini lagi heboh nih. Saya juga dengarnya kaget gila ya, kalau gua butuh dana setelah gua nggak kerja, pengen punya usaha, butuh modal, sementara usia belum 56 tahun, ya dari mana gitu dananya. Biasanya kan kita mengambilin dari JHT yang bisa dicairkan setelah kita resign dari tempat pekerjaan kita ya. Soalnya saya juga dulu pernah mencairkan JHT, lumayan lah. Saya pernah dua kali mencairkan JHT waktu kerja di tahun 2008 sama di
tahun kemarin tuh di 2000-an lah, lupa saya 2000 berapa, 2017 kali saya pernah ambil. Nilainya lumayan, akhirnya bisa saya gunakan untuk beli kendaraan ya, beli motor. Tapi sekarang nih ada aturan, kalau belum 56 tahun atau kalian belum cacat total atau kalian belum meninggal ya nggak bisa diambil. Nah, asli ini akan menimbulkan reaksi dari kalangan buruh dan para pekerja lainnya, karena ini nyangkut ya duit ya. Kalau udah duit kan sensitif banget ya. Kita sering baca lah di berita-berita gara-gara uang seperak 2 perak akhirnya bunuh-bunuhan ya. Alhamdulillah ini jali. Ini uang kita yang sudah kita setorkan tiap bulan, kita bayarkan, dipotong, disetorkan ke JHT dengan harapan nanti kita bisa menikmati ketika kita sudah resign. Kita bisa gunakan untuk modal kerja atau bisa gunakan untuk renovasi rumah dan sebagainya. Tapi ini sekarang berubah lagi peraturannya, peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 itu baru ditandatangani kemarin tanggal 2 Februari 2022. Jadi kalau menurut peraturan itu berlaku 3 bulan setelah ditandatangani. Jadi nanti akan berlaku pada tanggal 2 Mei 2022. Nah, di 1 Mei, tanggal 1 Mei yang kita tahu kan itu kan hari buruh. Itu saya yakin banget itu pasti isu untuk demonstrasinya ke arah sana. Saya yakin banget. Pastinya akan menimbulkan demonstrasi besar-besaran nih dari kalangan buruh. Ya iyalah, uang yang harusnya mereka terima cepat yang mereka bisa gunakan, tapi ternyata harus mereka tahan kalau belum ada 3 kejadian itu ya, salah satunya ya. Tujuannya sih kalau saya baca, tujuan dari Permenaker itu adanya supaya nanti kita di masa tua kita bisa menikmati manfaat yang lebih besar, kita bisa gunakan untuk keperluan hari tua kita ya. Seperti yang kita tahu bahwa dana yang disetorkan ke JHT itu kan mengalami proses pengembangan dana ya. Jadi kalau yang dananya misalkan 1 juta, nanti pada saat pengambilan ya bisa 1,5 juta, ada proses pengembangannya itu gitu. Di satu sisi ya pasti ini polemik lah, tarik menarik kepentingan. Kalau saya pribadi, saya lebih setuju pengambilan dana JHT itu setelah kita resign. Setelah kita resign dari kerjaan kita, kemudian kita berniat untuk buka usaha, dana JHT itu bisa digunakan untuk modal usaha. Jadi nggak perlu nunggu 56 tahun, ya kan? Jadi kita bisa terus menghasilkan pundi-pundi rupiah ya, dapur bisa ngepul lewat usaha kita. Ya meskipun ada aturan juga, kita bisa mengambil 30% dari nilai JHT kita. Kalau nilai JHT kita besar, ya itu no problem ya, 30% itu ya lumayan. Misalkan JHT kita 50 juta, nilai JHT kita saat ini 50 juta, kemudian bisa diambil 30%, itu kan sekitar 15 juta ya. Tapi bagaimana kalau karyawan yang nilai JHT-nya kecil atau ya nggak cukup lah 30%, misalkan dapat berapa sih gitu. Itu
kasihan juga. Kalau saya sih lebih suka peraturan yang lama ya. Nah, nggak tahu nih kalau kalian lebih suka peraturan Permenaker yang sekarang, silahkan komen, kasih alasannya, masukannya. Kalau kalian lebih suka peraturan yang sebelumnya, kalian bisa diambil secara resign, ya silahkan komentar juga. Kita saling diskusi, mengedepankan data dan fakta ya, dan mengedepankan emosional gitu loh. Nah, kalau pertanyaannya, kalau kita meninggal nanti siapa yang ambil, aturannya bagaimana, itu bisa kalian lihat di berita-berita medsos ya, di berita-berita online. Kalau nggak salah yang saya baca, kalau kita meninggal nanti ya Pak Polisi, kalau kita meninggal nanti kita yang ambil itu ahli waris kita dengan menyertakan kartu JHT kita, kartu keluarga, surat keterangan kematian ya, dan surat keterangan ahli waris. Jadi kalau kalian punya JHT kartunya, tolong diinformasikan pada keluarga kita yang ada di rumah, saudara-saudara kita, kalau kita punya JHT ada di sini, naruhnya di sini. Jadi buat jaga-jaga ya, karena umur kita nggak ada yang tahu kan. Bagaimana kalau kita ya mohon maaf nggak punya keturunan, nggak punya ahli waris gitu, itu siapa yang ngambil, siapa yang berhak menikmati, atau yang berhak mencairkan JHT kita, sementara kita nggak punya anak, nggak punya istri. Nah, itu bisa tetap diambil oleh keluarga kita ya, orang tua kita, saudara kandung kita, pokoknya yang segaris ya, sedarah. Tuh kalau lihat dari aturannya ya, tapi itu mobil saya ya pada saat resign aja, untuk menyelesaikan aja kita butuh effort. Kalau menurut saya agak menjelimet juga. Gimana nanti kalau kita udah nggak ada gitu, kita udah meninggal, kalau kita cacat ya alhamdulillah ya, kita masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kalau udah meninggal ahli waris kita, waduh tentu ribet itu prosedurnya. Oke, ini jalan terusan Arjuna, kita udah mau nyampe, kita belok kanan nih, belok kanan, daerah kelurahan turun. Oke, demikian guys, teman-teman, pagi-pagi udah ngedumel soal JHT. Mudah-mudahan pemerintah lebih bijak lagi mengeluarkan peraturan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari ini Permenaker itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.